Nusa Kambangan. Siapa yang nggak tahu pulau ini? Pulau yang menjadi tempat eksekusi mati bagi beberapa narapidana kelas kakap. Pulau Nusa Kambangan menjadi tempat terakhir bagi para gembong narkoba, teroris, dan para pembunuh sadis. Makanya pulau ini menjadi sangat angker. Banyak sekali cerita-cerita mistis yang berseliweran di pulau ini. Dan di segmen kali ini, Mbak mau cerita tentang seorang narapidana bernama Roni. Dia sempat kabur dari Nusa Kambangan, dan selama pelariannya itu, dia diganggu oleh makhluk gaib di pulau Nusa Kambangan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Hari semakin gelap, tapi Sugiman masih menyadap karet di hutan liar Nusa Kambangan. Tiba-tiba, HP jadulnya berdering. Ternyata itu adalah telepon dari istrinya. "Halo Pak, masih nyadap karet?" Tanya suara perempuan dari dalam telepon genggam. "Masih Bu," jawab Sugiman. "Aku kan udah bilang kalau nyadap karet jangan kemalaman," kata istrinya Pak Sugiman. "Tanggung Bu, tinggal sedikit lagi," jawab Sugiman. Ia pun menutup telepon genggam jadul miliknya. Ia malas mendengarkan ocehan istrinya yang sering marah-marah karena Sugiman sering pulang malam dari hutan. Di pulau Nusa Kambangan ini, Sugiman dan istrinya adalah salah satu penduduk ilegal yang tidak punya KTP. Sugiman sengaja membawa istrinya ke pulau Nusa Kambangan untuk nyadap karet. Memang betul kata istrinya itu, hari udah semakin gelap dan sangat berbahaya kalau ada di hutan. Tapi Sugiman, lelaki berumur 50 tahun itu, sangat bebal dan tidak bisa diatur. Ia bersikukuh menyadap beberapa pohon karet lagi. Ia menjinjing sebuah karung kumal yang bau karet busuk. Saat dia mengiriskan pisau sadap ke batang pohon karet, tiba-tiba telepon jadulnya berbunyi lagi. Dengan kesal, ia langsung mengangkat telepon itu. "Iya Bu, ini mau pulang," sergah Sugiman tanpa menunggu lawan bicaranya. "Bu, Bu." Sugiman memanggil-manggil istrinya, tapi sama sekali tidak ada suara di sana, sedangkan telepon masih terhubung. Sugiman. Yang terdengar malah suara laki-laki yang sangat mengerikan. Sontak saja Sugiman kaget dan telepon tiba-tiba terputus. Segera ia cek di riwayat panggilan masuk, tapi hanya ada satu nomor di sana. Ia menarik napas, mencoba untuk tenang. Sugiman pun berjalan kembali ke pohon karet berikutnya. Sesampainya di sebuah pohon karet, ia terheran-heran lantaran getah karet di pohon itu menetes-netes seperti ada yang menyadapnya. Pada batangnya pun terlihat garis bekas pisau sadap yang masih baru. Sugiman yakin dia belum menyadap batang pohon karet itu. Lantas, siapa yang menyadapnya? Dan ketika ia periksa pohon berikutnya, lagi-lagi pohon itu seperti baru aja disadap. Ada bekas pisau di batang pohonnya. Sugiman benar-benar bingung siapa yang melakukan ini. Dan saat Sugiman berjalan ke pohon berikutnya, dia melihat ada sosok lelaki tanpa kepala sedang nyadap karet di sana. "Mbah Syukur!" teriak Sugiman. Ia tidak pernah berpikir kalau mitos itu nyata. Mbah Syukur diyakini sebagai arwah paling kuat penghuni Pulau Nusa Kambangan. Menurut cerita yang ia dengar dari masyarakat, dulunya Mbah Syukur adalah seorang narapidana yang dihukum mati dengan cara dipenggal. Kini sosok itu ada di hadapan si Sugiman. Tanpa ambil ancang-ancang lagi, segera Sugiman melempar pisau sadapnya dan berlari sekencang mungkin. Sepatu boot yang ia gunakan menerjang semak-semak. Bahkan tanaman nanas yang banyak durinya ia terjang begitu aja. Sekelilingnya gelap. Hanya cahaya senter di atas kepalanya yang menjadi satu-satunya penerang. Seketika Sugiman berhenti. Napasnya ngos-ngosan. Dadanya sesak. Bajunya basah oleh keringat. Tangan dan kakinya gemetar. Sugiman menoleh ke kiri dan kanan. Ia nggak tahu udah lari berapa kilometer. Sugiman kelelahan dan dia bersandar di pohon karet. Sugiman terkejut saat dia melihat sosok tanpa kepala masih ada di hadapannya. Sosok Mbah Syukur itu masih menyadap karet. Dan saat Sugiman mau lari, entah kenapa kedua kakinya seperti dipaku ke tanah.
dia tidak bisa menggerakkan kakinya itu. Mbah Syukur, sosok makhluk gaib tanpa kepala, mendekat ke arah Sugiman. Darah segar mengucur dari leher tanpa kepala itu. Ampun Mbah Syukur, ampun. Entah apa yang dilakukan Mbah Syukur pada Sugiman, yang jelas Sugiman tak pernah ditemukan lagi dan hilang di hutan itu. Cerita tentang Roni, si narapidana. Dalam sebuah gedung tua, Roni melakukan sebuah transaksi narkoba kepada pelanggannya. Sudah bertahun-tahun ia melakoni pekerjaan sebagai pengedar narkoba. Kali ini pelanggannya semakin kecanduan. Itu artinya kesempatan untuk Roni untuk menaikkan harga narkoba miliknya. Roni tinggal di sebuah kosan yang terpencil. Tapi nasib baik tidak selalu berpihak pada Roni. Ia tidak tahu kalau polisi sudah berhari-hari mengintainya. Kamar kos yang ia tempati sebenarnya sudah dikepung oleh intel. Dan di suatu malam yang naas, saat ia sedang tertidur lelap, tiba-tiba pintu kosannya didobrak. "Jangan bergerak!" 3 orang polisi menodorkan pistol ke wajah Roni. Roni yang saat itu masih dalam keadaan kantuk. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua tangannya langsung diborgol dan dia pun dibawa ke Polres. Roni kemudian diseret ke meja hijau dan dia pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Setelah 1 bulan mendekam di sel ibu kota, Roni pun harus dipindahkan ke Nusa Kambangan untuk menjalani sisa hidupnya. Dan dia nantinya akan dieksekusi di pulau itu. Tengah malam, Roni dibangunkan oleh salah satu penjaga tahanan. Kedua matanya langsung ditutup oleh kain hitam. Roni dimasukkan ke dalam mobil dan dia berangkat menuju dermaga. Ia tahu kalau dirinya akan dibawa ke Pulau Nusa Kambangan sebelum dieksekusi mati. Kedua tangannya diborgol ketat. 2 orang polisi berbadan kekar menjaganya di sisi kiri dan kanan. Roni menyandarkan punggungnya ke kursi. Kapal mulai berjalan perlahan meninggalkan dermaga Wijayapura. "Berapa jam kita akan sampai, Pak?" tanya Roni pada salah satu polisi yang menjaganya. "Nggak nyampe 30 menit kok," jawab polisi itu. Roni melempar pandangan ke laut yang gelap. Hanya cahaya lampu kerlap-kelip terlihat dari perumahan warga di dermaga Wijayapura. Tidak sengaja, mata Roni melihat sebuah perahu kecil tanpa lampu bergerak mendekati kapal.